di mana perusahaan e-commerce China yaitu JD.com menjadi platform online pertama yang menerima mata uang digital negara itu atau yuan digital. Hal ini juga sekaligus sebagai uji coba peredaran dan penggunaan uang digital yuan di kota Suzhou, 65 mil sebelah barat Shanghai. Menurut JD Digits yang merupakan fintech dari JD.com, nantinya akan ada 20 juta yuan atau sekitar 3 juta dolar Amerika Serikat yang akan dibagikan melalui sistem undian. Sehingga mereka yang menerima yuan digital dapat membelanjakannya di platform belanja online JD.com. Ya, betul sekali Monica, langkah Cina dalam penggunaan mata uang digital ini memang bukan yang pertama kalinya begitu ya. Memang karena Cina juga pernah membagikan sejumlah besar mata uang digitalnya pada bulan Oktober lalu dan memang hingga 10 juta yuan yang dibagikan kepada warga di kota pusat teknologi China, Shenzhen dalam undian. Nah, seru ya memang yang melalui lotre, siapa beruntung dia dapat uang digital begitu. Nah, memang terus nanti uangnya juga bisa digunakan untuk belanja nih di akhir tahun. Ya, benar sekali. Kalau ini ada di Indonesia, saya kebayang sih bukan cuman diserbu begitu ya, tapi harapannya juga bisa menjadi penggerak ekonomi nih. Secara konsumsi ini pasti terdongkrak ya dengan adanya uang sebesar ini. Dan Indonesia kan selama ini memang sangat tergantung dengan yang namanya konsumsi begitu. Ada belanja, ada pertumbuhan ekonomi, dan lagi di kita sepertinya uang digital ini masih terlalu baru begitu. Dengan uang kripto ini kayaknya masih nggak terlalu dikenal ya, apalagi yang namanya cryptocurrency. Benar, kayak ini tingkat penerimaannya lebih luas ya, dimulai dari digital yuan ini ya. Betul banget nih, jadi ternyata uang digital ini beda dengan yang selama ini sudah dikenal oleh publik, baik Bitcoin maupun ada juga Libra yang dikeluarkan oleh Facebook yang sudah tidak tersentralisasi lagi. Nah, yuan digital ini secara resmi dikeluarkan oleh Bank Sentral China atau PBOC, People Banks of China, sehingga keberadaannya pun terkendali dan dianggap masuk dalam program Bank Sentral China untuk bisa semakin meningkatkan prinsip cashless society. Ini termasuk di dalamnya ada juga transaksi non-tunai. Kita ke kabar berikutnya ya. Dari uang kita beralih ke hal penting lainnya soal kandidat vaksin. Musim dingin sudah tiba di sejumlah wilayah Amerika. Ini artinya memperbesar kekhawatiran bahwa wabah COVID-19 makin memburuk di sana. Dan Presiden Trump berupaya menggelar pertemuan tingkat tinggi terkait vaksin. Namun sayangnya dua produsen vaksin terkemuka Amerika, yakni Pfizer dan Moderna, menolak undangan Trump. Pertemuan yang sedianya dijadwalkan pada hari Selasa 8 Desember 2020 ini dilakukan menjelang peninjauan kandidat vaksin Moderna dan Pfizer BioNTech oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika FDA. Para petinggi di industri farmasi menafsirkan pertemuan ini akan jadi kesempatan bagi Gedung Putih untuk menekankan FDA agar segera mengeluarkan otorisasi penggunaan darurat untuk dua kandidat vaksin tersebut. Selain Trump, pertemuan ini juga akan dihadiri oleh Wapres Mike Pence, Satgas COVID Amerika, serta pelaku industri farmasi dan perusahaan logistik. Nah, ini memang seperti dua mata uang begitu ya, dan bisa memang jadi bermotif politis atau memang menjadi para produsen kandidat vaksin tidak mau independensinya memang terganggu gitu ya Erwin ya. Dan memang di sisi lain saat momen keluar Gedung Putih begitu memang kita makin dekat, nampaknya Trump juga ingin meninggalkan legacy baik, tapi apa daya, respon yang didapat dari pelaku industri farmasi seperti itu. Ya, kalau saya sih cuma bisa komen wow ya. Kenapa? Karena memang mungkin niat Trump ini sebenarnya baik, yaitu konferensi tingkat tinggi pelaku industri farmasi. Di saat kita ketahui kasus COVID-19 di Amerika ini juga masih tinggi begitu ya. Dan juga kalau kita lihat seminggu terakhir aja kasus harian di Amerika Serikat ini konsisten di atas 150.000 per hari. Ini berarti semakin membuktikan ya, politik itu memang kejam. Tapi kalau misalnya Trump ini tadi Bram katakan niatnya sih bagus ya, meningkatkan legacy atau langkah mempercepat vaksinasi. Menurut saya biarkan saja bekerja fokus tanpa interupsi dari manapun sehingga pengujiannya juga segera dan otorisasi juga bisa segera. Mentang-mentang ini otoritasnya udah berkurang, mau keluar dari the office ditolak ya seorang Presiden Trump yang masih menjabat. Kasian sekali ya. Iya benar sekali, tapi istilahnya toh ini kan buat kepentingan nasional dari Amerika Serikat sendiri begitu ya. Dan jadi kesampingkanlah ego masing-masing dulu dari kedua pihak, biar musim dingin ini nggak makin naik lagi kasusnya. Karena kita ketahui dengan adanya musim dingin ini kan memang ditakutkan ya bahwa kasus dari COVID-19 ini akan semakin naik. Ya.